Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pemusatan data dalam statistika deskriptif. Ada 3 hal yang kita akan capai pada pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan nilai mean atau rata-rata, kemudian menghitung median, dan yang terakhir adalah menghitung modus. Baik, kita langsung saja. Nah, kita lihat dulu definisi dari mean. Mean adalah rata-rata, yakni nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nah, menurut Sugiono, mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata kelompok. Nah, jadi untuk mendapatkan mean, kita akan melihat untuk yang pertama data tunggal dan yang kedua data berkelompok. Kita langsung saja. Nah, untuk data tunggal kita menggunakan rumus X sama dengan sigma XI dibagi F, di mana sigma XI adalah jumlah nilai KI sampai ke N dan F adalah jumlah data. Nah, contohnya, kalau kita mendapatkan data misalkan seperti yang tertera di layar, data nilai matematika siswa kelas 6, nilai dari 80, 75, 82, 84, dan seterusnya. Nah, kalau data tunggal, kita cukup menjumlahkan semua data yang muncul, lalu kita total, kita hitung berapa jumlah data ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, langsung kita menggunakan rumus sigma XI dibagi F, maka kita mendapatkan 1191 dibagi 15, X sama dengan 79,4. Nah, jadi sangat mudah kalau untuk data tunggal ya. Sekarang kita akan melihat untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok menggunakan rumus X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana FI adalah jumlah data kelas KI, XI adalah titik tengah kelas KI, kemudian sigma FI dikali XI adalah jumlah antara hasil perkalian FI dan XI pada kelas KI, dan sigma FI adalah jumlah data. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, kita melihat tabel ini, masih ingat pertemuan yang lalu, ini merupakan tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana kita bisa melihat nilai antara rentang 50 sampai 59 itu frekuensi yang muncul adalah 4 kali. Ya, jadi cara membaca nilai ini, cara membaca tabel ini, ada 4 siswa yang mendapatkan nilai dari rentang 50 sampai 59. Nah, ingat kembali cara menentukan interval menggunakan pendekatan Stargess yang saya sudah ajarkan minggu lalu, sampai kita mendapatkan tabel seperti ini ya. Jadi kita tidak asal menuliskan 50 sampai 59, 60 sampai 69 dan seterusnya, tapi kita melakukan perhitungan pendekatan Stargess. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan mean untuk data berkelompok seperti ini? Dengan menggunakan rumus yang tadi ini, kita akan menghitung. Nah, kita buat dulu sebuah tabel. Kita buat tabel bantu untuk mendapatkan nilai tengah. Nah, jadi antara 50 sampai 59, nilai tengahnya adalah 54,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tengahnya, maka kita kalikan antara 54,5 dikali 4. Lalu kita mendapati hasilnya 218. Nah, sama dengan 60 sampai 69, nilai tengahnya adalah 64,5. Setelah kita mendapatkan ini semua, kita kalikan dengan frekuensi yang muncul. Lalu hasilnya adalah sigma FI dikali XI. Nah, setelah muncul semua ini, kita total nilai dari FI XI. Lalu kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Lalu hasilnya 2627,5
dibagi 35 sama dengan 75,07. Nah, oke ya. Jadi buat dulu sebuah tabel untuk mendapatkan nilai tengah. Lalu kita kalikan untuk mendapatkan nilai FI kali XI. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke median. Nah, median ini adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai tengah dari kelompok data yang telah tersusun secara urut dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, jadi median ini kita akan mengurutkan data mulai dari terkecil sampai terbesar atau dari terbesar sampai terkecil. Nah, jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih bagus kalau adik-adik bisa membawa laptopnya masing-masing. Nah, karena misalkan kita menampilkan sebuah data seperti data yang pertama tadi ini. Nah, kalau misalkan datanya berjumlah 10 sampai 15, nah ini tidak masalah kita urutkan dari yang terkecil mulai dari 60 ya, 60, kemudian 66 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan datanya 100, datanya 1000, kita akan kesulitan kalau kita tidak menggunakan perangkat komputer. Nah, oke. Nah, saya kembali ke median. Median juga dengan modus nanti kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan median dengan perhitungan data tunggal dan data berkelompok. Nah, jadi menurut Sugiono, median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai tengah dari kelompok data yang telah tersusun atau terurut dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Nah, rumus untuk mendapatkan median pada data tunggal, yang pertama kita lakukan adalah menyusun data supaya terurut dari kecil sampai besar atau besar sampai kecil. Kemudian yang kedua, kita tentukan letak median menggunakan rumus 1/2 dikali N ditambah 1. Nah, yang terakhir adalah tentukan nilai median. Nah, oke, kita lihat contoh di sini. Nah, perhatikan tabel 42 tentang distribusi frekuensi tunggal nilai siswa. Nah, nilai ini yang diberi simbol XI dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini karena datanya 5, cuma terdiri dari 5 data, maka kita dengan mudah mengatur angka terkecil sampai terbesar. Nah, tapi kalau datanya banyak, maka kita akan kesulitan. Nah, oke. Nah, kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah mendapatkan nilai median. Yang pertama, data kita susun datanya, tapi karena datanya sudah tersusun, maka kita bisa lewati. Kita langsung masuk ke langkah yang kedua, menentukan median dengan rumus 1/2 dikali N ditambah 1. Lalu kita dapatkan data median adalah 15/2. Oke. Yang ketiga adalah kita menentukan nilai median. Nah, jadi nilai mediannya terletak pada data ke 15,5, 15/2. Nilai median sama dengan data ke-15 ditambah 1/2 dikali data 16, data ke-16 dikurang data ke-15. Lalu kita dapatkan nilai median sama dengan 7 ditambah 1/2 dikali 7 kurang 7. Nah, ingat, selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti 7 kurang 7, 0. 0 dikali 1/2 sama dengan 0. Lalu 7 ditambah 0, hasilnya 7. Oke. Nah, sekarang langkah-langkah untuk mencari median pada data berkelompok. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentukan jumlah frekuensi total atau N. Nah, jadi kita jumlahkan semua frekuensi yang muncul. Nah, kalau kita melihat tabel yang ini, yang tadi ini jumlah frekuensinya 30 ya, nantinya ini yang dijumlah. Nah, oke, tapi kita akan melihat contoh soal yang lain di sini. Yang pertama yang kita lakukan untuk mendapatkan median pada data berkelompok, kita total dulu N-nya.
Lalu kita hitung posisi median dengan rumus N dibagi 2. Jadi total frekuensi dibagi 2. Nah, oke. Selanjutnya, identifikasi nilai-nilai L, FM, F, C, di mana rumusnya adalah median sama dengan L ditambah N per 2, median sama dengan L ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F dibagi FM dikali C. Nah, ada beberapa buku lain yang mirip-mirip, bukan mirip, sama ya dengan rumus yang saya perlihatkan ini, tapi dia meletakkan C-nya di sini. Nah, itu tidak masalah ya. Jadi tidak usah terkecoh dengan perubahan rumus ini karena intinya tetap sama. Nah, oke. Nah, di mana L adalah tepi bawah kelas median, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, C adalah panjang interval kelas. Nah, sekarang kita perhatikan tabel distribusi frekuensi hasil ujian berikut. Nah, oke, ya, ini tabel ini adalah berbeda dengan yang tabel yang tadi ya. Ini adalah nilai yang baru. Nah, kita lihat di sini rentang nilai 40 sampai 49, frekuensinya itu 5. Artinya ada 5 anak-anak yang mendapatkan nilai rentang 40 sampai 49. Nah, oke, saya rasa kita semua sudah bisa membaca tabel distribusi ini. Saya lanjutkan ke perhitungan pencarian median untuk data berkelompok. Nah, kita total semua N-nya, frekuensinya. 5 tambah 8 tambah 12 tambah 15 tambah 7 tambah 3, hasilnya adalah 50. Berarti N sama dengan 50. Lalu kita hitung mediannya. N dibagi 2 atau 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, jadi kita cari kelas yang mengandung posisi ke-25. Nah, kita lihat tabel frekuensi ini. Kira-kira frekuensi 25-nya ini di mana kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya. Oh, ternyata dia berada di rentang 60 sampai 69. Nah, jadi kelas yang mengandung data ke-25 adalah 60 sampai 69. Jadi kelas median adalah 60 sampai 69. Oke. Sampai sini ngerti ya? Kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat grup WhatsApp ya. Nah, oke, selanjutnya kita identifikasi nilai-nilai yang diperlukan seperti L 60, FM 12, F13, dan panjang interval kelas C adalah 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan 60 ditambah dalam kurung 25 dikurang 13 dibagi 12 dikali 10, hasilnya adalah 70. Nah, oke, perhatikan di sini ya. Tepi batas 60 adalah tepi batas kelas median. Nah, dia di sini, dia berada di sini. Nah, jadi tepi bawahnya adalah 60. Nah, kemudian frekuensi kelas median 12 FM. Nah, ini frekuensinya median 12, kemudian F dengan 13, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelumnya kelas median ini 13. Oke. Nah, panjang interval kelas C sama dengan 10. Nah, jadi mulai dari 60 sampai 69 itu ada 10 interval. Oke. Kita lanjut pada modus. Nah, modus dari satu kelompok nilai adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi dalam satu kelompok nilai. Nah, suatu distribusi mungkin tidak mempunyai modus atau mungkin mempunyai 2 modus atau lebih. Nah, distribusi itu disebut, kalau misalkan satu modus disebut unimodal. Kalau 2 modus disebut bimodal. Nah, kalau lebih dari 2 modus disebut multimodal. Nah, langsung kita
mencari modus untuk data tunggal. Nah, ini sangat mudah ya, karena modus ini adalah melihat nilai yang paling sering muncul. Nah, secara langsung kita bisa tahu nilai yang sering muncul adalah 80, karena datanya ini hanya terdiri dari 15 data. Tapi kalau data sudah 1000, 2000, nah kita akan kesulitan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan perangkat bantu laptop, maka kita bisa menggunakan rumus saja, lalu kita bisa mendapatkan nilai modus untuk data tunggal. Nah, jadi untuk mencari modus data tunggal ini, kita lihat frekuensi terbanyak muncul. Nah, kita lihat sini 80, sini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, yang lainnya ada juga yang muncul tapi tidak sebanyak nilai 80. Nah, jadi kita mendapatkan yaitu modus sama dengan 80. Nah, selanjutnya bagaimana kalau data kelompok? Nah, cara mencari modus pada data kelompok yang pertama, kita identifikasi kelas modus. Dengan frekuensi tertinggi. Yang kedua adalah kita cari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menggunakan rumus modus sama dengan L ditambah dalam kurung Fm dikurang F1 dibagi dalam kurung Fm dikurang F1 ditambah dalam kurung Fm dikurang F2 dikali C. Nah, lalu kita mendapatkan hasilnya. Misalkan contoh ya, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kita akan cari modusnya. Kelas modus adalah 40 sampai 50 karena frekuensi tertingginya adalah 15. Nah, kita lihat di sini. Yang paling sering muncul adalah 40 sampai 50. Nah, karena munculnya di sini 15 kali. Nah, lalu kita mendapatkan L tapi bawa kelas modus 40. Fm sama dengan 15 kali muncul. Kemudian frekuensi sebelum kelas modus 12 dan frekuensi sesudah kelas modus 10. Nah, ini sebelum 12 dan sesudah adalah 10. Nah, selanjutnya panjang interval C adalah 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 40 ditambah dalam kurung 15 kurang 12 dibagi dalam kurung 15 kurang 12 ditambah 15 kurang 10 dikali 10. Lalu hasilnya modus sama dengan 40 ditambah 3,75. Hasilnya adalah 43,75. Nah, demikianlah penjelasan cara mencari min, median, dan modus pada pertemuan ini. Oke. Nah, silakan latihan untuk soal ini. Bisa di pause videonya supaya dicatat ini yang adalah latihannya. Bagaimana lewat materi yang kita sudah pahami, kita menghitung nilai min, median, dan modus. Oke, silakan dikerjakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.